let's go. Just take me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bosku yang sudah mengklik video kali ini. Tentunya masih bersama saya Edi Sendoro yang akan memandu Anda untuk melihat capaian terkini dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang akan bakal menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike. Drink till we're sinning, baby I'm ready. She said stay for a minute. Dalam mengawali progres terkini untuk melihat capaian serta pengerjaan di bagian sirkuit MotoGP Mandalika, kita akan mulai di titik trek lurus. Sebelum itu seperti biasa lah bosku, kita akan singgah dulu di sebelah kanan lintasan dari trek lurus yang dimana sudah mulai dibangun bagian area race control dan tower, dan tahap ini sudah mulai dikerjakan di mana tiang-tiang akan menjadi penyangga ketika nanti dilakukan pengecoran di bagian area pondasi lantai kedua. Bangunan race control dan tower tersebut akan tersambung atau terkoneksi dengan bagian bangunan untuk pedok atau garasi para kru MotoGP, dan tampak sekali di mana bagian tempat nanti akan terbangunnya untuk pedok modular sudah mulai rata, sehingga progres yang dilakukan tahap ini adalah progres untuk pengecoran dasar pondasinya bosku. Di mana fokus pengerjaan tahap ini di area pondasi terus dilakukan untuk dapat semua bagian yang sudah didesain untuk segera dilakukan pengecoran, dan tampak sekali sudah mulai meluas. Memang kalau kelihatan di atas bosku agak sempit, namun coba saja kalau bosku bisa datang ke sirkuit MotoGP Mandalika, itu sangat luas sekali. Dan sekarang kita sudah berada di bagian pintu masuk dari tunnel 1, di mana terlihat di sini untuk bagian badan jalan yang menuju area tunnel 1 atau pintu masuk nantinya menuju area tengah sirkuit sudah terhubung dengan bagian badan jalan provinsi. Akan segera nanti diberikan material sabis lalu akan dilakukan pengaspalan. Dan begitu halnya juga untuk area nantinya akan terbangun untuk hospitality, terus helipad, sekaligus untuk restoran para kru MotoGP akan terbangun di bagian area yang sangat luas di depan kita kali ini bosku. Tentunya progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika untuk bagian lintasannya sudah hampir 80% pengerjaan, tinggal nanti dilakukan untuk pengaspalan layer kedua, layer ketiga untuk bagian track lane-nya. Ada hal juga yang saya ingin jawab di sini untuk pertanyaan para bosku yang bertanya kapan akan dilakukan untuk pengaspalan layar kedua dan ketiga di bagian track lane dari sirkuit MotoGP Mandalika. Perlu saya sampaikan sesuai dengan informasi yang saya dapatkan di lapangan, di mana proses pengaspalan akan berlangsung ketika semua bagian lintasan atau bagian outer maupun inner lane service route sudah terkoneksi secara menyeluruh. Untuk bagian area rumput terus area gravel sudah di finishing sangat baik, maka akan dilakukan pengaspalan layer kedua dan ketiga di bagian lintasan utama. Hal itu merupakan alur dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika supaya nanti ketika sudah teraspal sampai layar ketiga tidak ada yang boleh masuk atau bahkan para pekerja pun tidak boleh melintas di bagian track lane-nya. Selanjutnya kita sudah berada di bagian area run-off di tikungan kedua menuju tikungan ketiga yang sudah dilumuri cairan frame coat. Maka ketika sudah dilumuri cairan frame coat, itu pertanda akan dilakukan pengaspalan untuk layar pertamanya bosku. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus dilakukan pengerjaan secara paralel tentunya bosku ya, untuk dapat menyelesaikan semua bagian yang belum diselesaikan seperti penempatan daripada pagar pembatas di bagian inner maupun outer lane service route atau kita sebut sebagai concrete barrier.
sekaligus untuk penempatan dari pagar pembatas yang membatasi antara area tribun maupun area yang lainnya di bagian outer maupun inner lane yang akan menjadi pagar pembatas sekeliling daripada sirkuit MotoGP Mandalika. Selanjutnya juga di mana progres pengerjaan yang lainnya untuk dapat menyambungkan di bagian area safety ban nanti juga akan ditutupi dengan material gravel, lalu nanti akan diberikan ban-ban yang akan menjadi tempatnya sesuai dengan desainnya. Tentu perlu saya sampaikan kembali bosku untuk penempatan daripada safety ban nantinya seperti halnya di mana tikungan-tikungan yang sangat riskan untuk terjadi kecelakaan maka ditempatkan untuk pelebaran daripada area inner maupun outer lane sehingga nanti akan diberikan ban-ban khusus yang akan menjadi penyangga ketika ada kecelakaan terjadi. Maka disitulah titik daripada fungsinya nantinya ban-ban itu dapat mengurangi benturan daripada rider MotoGP yang mengalami crash atau terjatuh bosku ya. Kali ini kita sudah berada di bagian tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9 di mana area gravelnya sudah dihamparkan sangat baik, dan kali ini kita dapat melihat untuk capaian pengerjaan untuk area rumput yang sudah tertanam sebagian terus dilakukan pengerjaan di situ, dan bagian area gravel di sebelah kanan area outer lane service route daripada track ke-9 akan ditambah untuk material gravel, nanti akan ditimbun bagian yang hitam ini merupakan sambungan daripada area outer lane service route. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society di mana dekat area Laguna bosku atau di bagian tikungan ke-10 terus dilakukan pengerjaan untuk bagian pagar pembatas luar di bagian sebelah kiri area outer lane service route dari track ke-10, dan untuk capaian pengerjaan di sini terlihat untuk bagian pagar pembatas yang sudah ditempatkan di bagian tengah area outer lane dari track ke-10 yang sudah sangat baik pengerjaan, tinggal dilakukan untuk pemberian daripada jaring-jaringnya sekaligus juga untuk bagian beton dasar untuk tiang-tiang pagar pembatas terus dilakukan pengerjaan di sini. Adapun capaian yang lainnya di bagian area gravel di track ke-10 yang sudah dihamparkan sangat baik di sini, dan sekaligus untuk capaian pengerjaan untuk pagar pembatas atau concrete barrel, dan tepat sekali kita sudah dapat melihat aktivitas para pekerja yang sedang melakukan pemasangan jaring di bagian area beton yang sudah berjejer sangat rapi di area tengah daripada area outer lane service route dari track ke-10 menuju tikungan ke-11. Selanjutnya kita sudah berada di bagian area outer lane service route dari track ke-11. Di sini tampak masih belum rapi untuk penempatan daripada beton-beton pagar pembatas yang nantinya akan segera dilakukan untuk mengkoneksikan semua bagian area concrete barrel yang masih belum terpasang. Selanjutnya kita sudah berada di bagian area tikungan ke-12 di mana penempatan untuk bagian pagar pembatas luar di area inner service route dari tikungan ke-12 sudah mulai terpasang sangat rapi, tinggal diberikan jaring-jaring yang berwarna hijau bosku. Tentu ini menjadi progres yang terus dilakukan pengerjaan selain untuk merapikan semua bagian area gravel, terus area rumput dan semua bagian yang masih belum dilakukan finishing. Sekaligus nanti juga akan kita segera untuk dapat melihat aktivitas pengerjaan di bagian trek ke-14 maupun bagian tikungan terakhir di tikungan ke-17. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area inner lane dari service route dari tikungan ke-13 yang masih belum tersambung karena di sini ada masih rumah warga yang masih belum direlokasi karena memang menunggu keputusan dari pengadilan, di mana memang secara kemanusiaan pihak ITDC terus melakukan negosiasi tentunya untuk percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya mereka mempunyai hak sesuai dengan undang-undang negara juga bosku, perlu diperlakukan seperti manusia, diganti rugi dengan selayaknya juga bosku. Ini menjadi progres yang terus dilakukan semua bagian-bagian dulunya yang dilakukan lane clearing.
Kali ini kita sudah berada di bagian pengerjaan di inner lane service route dari trek ke-15 menuju tikungan ke-16 yang tampak sekali sudah baik pengerjaan untuk menghamparkan material subis atau LPA. Dan kali ini kita sudah dapat secara nyata untuk bagian lintasan dasar dari trek ke-15, 16 dan 17 sudah sangat baik pengerjaannya, bosku. Dan akhirnya kita sudah berada di bagian area tikungan terakhir, yaitu tikungan ke-17 yang terkoneksi dengan trek lurus. Di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk finishing di bagian sebelah kiri area rumput dan nanti akan terkoneksi dengan bagian area rumput di sebelah kanan area fitland, bosku ya. Dan memang progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika terus dipacu untuk dapat menyelesaikan semua bagian lintasannya yang sudah terjadwal harus rampung di bulan Juli, karena Bos Dorna dan tim AFIM juga akan hadir untuk mengecek kesiapan. Tentunya nanti akan adanya proses homologasi, semoga berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bosku ya. Tentunya terima kasih bosku yang sudah mengklik video kali ini, dan tetap stay tune di channel ini untuk dapat informasi tentang progres terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Saya akhiri kata bosku, bilahil sabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me.